Selamat siang Bapak dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Danora Yulian Helen Ota, NIM 19110062 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1, yaitu makalah tentang cybercrime dari mata kuliah Etika dan Hukum TISI. Dalam kelompok ini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, Danora Yulian Helen Ota, yaitu saya. Yang kedua, Anita Firdarago. Yang ketiga, Kusnul Fadal Muhammad. Yang keempat, Samuel Christian Eka Putra Poiling. Yang kelima, Nelson Adriano da Costa Fonseca. Saya akan menjelaskan bagian awalnya, yaitu dari kata pengantar. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpah rahmat dan karunia, sehingga makalah ini sanggup tersusun hingga selesai. Dan saya berharap semoga makalah ini mampu menambah pengalaman serta ilmu bagi para pembaca, sehingga kedepannya sanggup memperbaiki bentuk maupun isi makalah, sehingga menjadi makalah yang memiliki wawasan yang luas dan lebih baik lagi. Dan karena keterbatasan ilmu dan informasi saya percaya tetap banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Saya juga memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat kesalahan pengetikan dan kekeliruan sehingga membingungkan pembaca dalam memahami maksud penulis. Selanjutnya ada daftar isi yang terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Bab kedua ada pembahasan, yaitu berisi tentang penjelasan mendalam tentang cybercrime dan juga penjelasan tentang cara menanggulanginya. Yang ketiga ada bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan juga daftar pustaka. Saya mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah internet. Pada mulanya, jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan atau perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kemudian, pada tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik. Beberapa tahun kemudian, tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi World Wide Web atau biasa yang disebut dengan WWW, yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik, semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di internet. Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi. Dalam penelitiannya yang dikutip oleh Harian Kompas menyatakan, kejahatan cyber atau cybercrime kini marak di 5 kota besar di Indonesia, dan dalam taraf yang cukup memperhatikan, serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang kelihatan kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet. Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi. Dalam penelitiannya yang dikutip oleh Harian Kompas menyatakan, kejahatan cybercrime kini marak di 5 kota besar di Indonesia, dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para hacker.
yang rata-rata anak muda yang kelihatan kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet. Kejahatan cybercrime dibagi menjadi dua kategori, yakni cybercrime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Cybercrime dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan cybercrime dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer. Kita lanjut ke B, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dibahas pada tugas makalah ini adalah bagaimana implementasi penanggulangan kejahatan di dunia maya atau yang disebut dengan cybercrime. C. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan kejahatan dunia maya atau biasa yang disebut dengan cybercrime. Oke, untuk bab kedua saya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Firda Rago, NIM 1811051, Prodi Sistem Informasi Strata 1, kelas B, kelompok 5. Di sini saya akan membaca faktor penyebab munculnya cybercrime. Di zaman sekarang ini, fenomena cybercrime makin marak dan banyak sekali. Aktor latar belakang kasus cybercrime di mana hampir terjadi di setiap bidang atau ruang lingkup kehidupan manusia dan di sekitar faktor. Dari mulai faktor sosial, ekonomi, perbankan, teknologi, politik, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime di antara lain yaitu 1. Akses internet yang tidak terbatas. Akses internet yang tidak terbatas saling terhubung antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya, memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Dengan menggunakan internet juga diberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itulah yang menjadi faktor utama bagi sebagian non-hukum untuk melakukan tindak kejahatan cybercrime dengan mudah. 2. Kelalaian penggunaan komputer. Kelalaian pengguna komputer, hal ini merupakan salah satu penyebab utama cybercrime. Seperti kita ketahui, orang-orang selalu memasukkan semua data-data penting ke dalam internet sehingga memberikan kemudahan bagi sebagian oknum untuk melakukan kejahatan. 3. Mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Seperti yang kita ketahui, internet merupakan sebuah alat yang dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunanya. Namun, pendorong utama tindak kejahatan internet atau cybercrime yaitu susahnya melacak orang yang menyalahgunakan fasilitas dari internet tersebut. Nomor 4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk dihindari karena kelebihan atau kecerdasan dan dalam mengakses internet yang dimiliki seseorang di zaman sekarang banyak yang disalahgunakan demi mendapatkan keuntungan semata. Nomor 5. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional.
Pada kenyataannya, para pelaku cybercrime masih terus melakukan aksi kejahatan. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat. Nomor 6. Sistem keamanan jaringan yang lemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Farel Muhammad dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami. Modus cybercrime. Pengelompokan jenis-jenis cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Princeton, Embridge, Philip Renata, Asad Yusuf sampai dengan seorang Roy Suryo pun telah membuat pengelompokan masing-masing terkait dengan cybercrime ini. Salah satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan motif pelakunya. A. Unauthorized access to computer system and service. Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba kaliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. B. Illegal contest merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri dari pihak lain. Hal-hal yang berhubungannya dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah dan sebagainya. C. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. D. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer network system. Pihak sasaran kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang komputer. E. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusup suatu logic boom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tersebut, tentunya dengan bayaran tertentu. Kejahatan ini sering disebut dengan cyber teroris. Perkenalkan, nama saya Samuel Kristianika Putra Kozing, NIM 18110097, kelas A, mata kuliah Etika dan Hukum, kelompok 1. Modus dari cybercrime yang keenam yaitu offense against intellectual property, di mana kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang di internet. Contohnya seperti meniru tampilan website milik situs orang lain secara ilegal, dan juga menyiarkan informasi di internet yang merupakan informasi rahasia milik orang lain. Contohnya itu seperti kasus pembajakan software dan pencurian source program.
Yang ketujuh, infringements of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi milik seorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada informasi-informasi pribadi yang tersimpan secara di komputer atau di sebuah sistem yang apabila diketahui oleh orang lain dapat merugikan korbannya secara material maupun non-material. Misalnya seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Lalu yang ke-8, cracking. Kejahatan ini menggunakan teknologi komputer untuk merusak sistem keamanan dari sebuah sistem komputer, dan biasanya setelah si pelaku mendapatkan akses untuk masuk ke sistem tersebut, dia akan melakukan tindakan seperti pencurian ataupun tindakan anarkis. Saat ini masih banyak orang yang salah menafsirkan antara seorang hacker dan juga cracker, di mana hacker itu sendiri identik dengan perbuatan yang negatif, padahal hacker itu adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah suatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia. Lalu yang terakhir adalah carding. Metode kejahatan ini biasanya menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain, sehingga dapat merugikan orang tersebut baik secara material maupun non-material. Lalu yang berikutnya adalah penanganan cybercrime. Langkah yang pertama itu dengan mengamankan sistem. Langkah awal yang perlu dilakukan oleh para pengguna internet saat ini untuk melindungi diri mereka dari cybercrime adalah dengan mengamankan sistem komputer. Dan saat ini kesadaran masyarakat terhadap terhadap keamanan dari teknologi internet itu semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari survei yang dilakukan oleh CSI atau FBI pada tahun 2003, menyatakan bahwa 90% dari 525 responden sudah menggunakan perangkat lunak antivirus. Tujuan utama dari sebuah sistem keamanan adalah untuk mencegah adanya perusakan bagian sistem karena dimasuki oleh seorang yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah penanggulangan global. Saat ini upaya yang dipersiapkan untuk memerangi cybercrime itu ada dari sebuah organisasi, yaitu The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubung dengan computer related crime, di mana pada tahun 1986 OECD mengumumkan telah berhasil mempublikasikan laporan yang berjudul Computer Related Crime. Laporan OECD tersebut berupa survei terhadap peraturan perundang-undangan anggota serta rekan komputer yang dilakukan jelas crime action dan penting yang darah cyber. Pertama, terhadap kenal hukum acuan dan nasional. Yang kedua, sistem komputer sesuai nasional. Yang meningkatkan atur penilaian upaya penuntut berhubung. 4, mewarga cybercrime-nya tersebut. 5, antar negara. Baik, perkenalkan, nama saya Nelson Trenda Costa Fonseca, NIM 1911074 dari kelompok 1 kelas B. Baik, di sini saya mau lanjutkan presentasi. Berikutnya, perlu nih cyber law.
Perkembangan teknologi sangat pesat membutuhkan pengaturan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Peraturan ini sangat diperlukan dikarenakan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan dalam dunia maya saat ini. Berikutnya perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga-lembaga khusus baik milik negara maupun NGO atau non-government organization sangat diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan internet. Amerika Serikat memiliki Computer Crime and Intellectual Property Section atau CCIPS sebagai divisi khusus dari US Department of Justice. Institut ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Indonesia sendiri memiliki IDCART atau Indonesia Computer Emergency Response Team. Unit ini merupakan point of contact bagi orang untuk melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Baik, bab 3 penutup atau kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam masalah ini, maka dapat saya simpulkan bahwa cybercrime merupakan kejahatan yang timbul karena dampak negatif pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime ini bukan hanya kejahatan terhadap komputer, tetapi juga kejahatan terhadap sistem jaringan komputer dan pengguna. Pelaku cybercrime saat ini melakukan kejahatan tersebut bukan hanya karena mempraktekkan keahlian yang dimiliki, tetapi juga karena motif lain seperti uang, dendam, politik, iseng, dan sebagainya. Cybercrime dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi terhadap komputer dan jaringan. Oleh karena itu, dalam penanggulangan dibutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Selain itu juga diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga khusus untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Baik, terima kasih.